Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 2066 sampai tahun 2068. Gufeng dan Yoshida segera berjalan mendekat sambil tersenyum dan menyerahkan kartu nama mereka. Ini kartu nama saya, Tuan. Bolehkah Anda duduk dan ngobrol lain kali? Tuan, Anda adalah orang yang berbakat. Saya telah disertifikasi oleh koki sejak saya masih muda. Saya ingin mengundang Anda untuk minum teh dan anggur ketika saya punya waktu. Terlepas dari Ni Hongyuan dan yang lainnya, mereka berdua tahu bahwa Jericho Lee adalah seorang koki, dan Jericho Lee sepertinya sedang mencari masalah. Terlihat bahwa apa yang dikatakan Ni Hongyuan sebelumnya adalah kentut. Jadi mereka langsung melewati Ni Hongyuan dan bersiap untuk bekerja sama dengan Jericho Lee sendiri. Meskipun mereka sangat menyinggung dan lebih mungkin menyinggung seluruh keluarga Ni, itu tidak masalah. Orang bodoh dapat melihat bahwa Ni Hongyuan tidak bisa merekrut Jericho Lee sama sekali. Maka mereka tidak perlu terpaku pada apa yang mereka bicarakan sebelumnya. Selain itu, mereka tidak menandatangani kontrak. Selama mereka tidak menandatangani kontrak, tidak peduli seberapa baik mereka membicarakannya, itu tidak dihitung. Setidaknya, Ni Hongyuan hanya mengambil alih seluruh grup catering jaringan Yang Hong. Posisinya tidak stabil, dan dia tidak bisa melawan mereka kecuali dia tidak ingin ikut campur. Jadi Gufeng dan istrinya tidak perlu menganggap serius Ni Hongyuan. Bagaimanapun, energi di belakang mereka tidak sebanding dengan energi Ni Hongyuan yang masih muda. Sial. Wajah Ni Hongyuan menjadi hitam saat ini. Melihat pasangan yang dia bicarakan sebelumnya telah kembali dalam perjalanannya, bagaimana dia tidak marah. Yang membuatnya semakin marah adalah chef yang mengira dia bisa menandatangani kontrak telah berselisih. Ini seperti kehilangan istrimu dan kehilangan prajuritmu. Jericho Lee memandang Gufeng dan berkata, tunggu sebentar. Mereka juga tidak marah, karena mereka tahu bahwa orang-orang hanya mencari Ni Hongwei untuk mendapat masalah. Mereka harus menyelesaikan masalahnya sebelum mereka dapat membicarakan hal lain dengan mereka. Jadi mereka berinisiatif untuk menyingkir dan menonton pertunjukan tersebut. Jericho Lee menoleh dan menyapu Ni Hongwei dengan dingin, apa yang ingin kamu katakan? Kamu. Wajah Ni Hongwei sedikit khawatir. Dia baru saja melihat adegan Ni Hongxing dibakar hidup-hidup, yang membuatnya sangat takut. Dia segera meminta bantuan Ni Hongsu dan Ni Zongtian, saudara Zongtian, bantu aku. Kakak kedua, jangan khawatir. Dengan saudara Zongtian, dia tidak bisa melakukan apapun padamu. Wajah Ni Hongsu penuh percaya diri. Saat ini, Ni Zongtian memandang Jericho Lee sambil tersenyum, dengan sedikit ejekan di wajahnya. Nak, meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda mendapatkan sertifikasi koki, tetapi Anda adalah koki, bukan berarti Anda bisa datang ke wilayah Ni saya. Membuat masalah di sini berarti membicarakan tinju. Oh, apakah tinjumu keras? Jericho Lee memasang ekspresi aneh. Haha, Ni Zongtian tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi ekspresinya diam-diam, saya harus mengagumi keberanian Anda datang ke sini untuk menjadi liar. Saya berada di urutan ke-42 dalam daftar disa. Saya khawatir saya belum melakukannya. Bahkan aku belum pernah mendengar daftar disa, tergantung usiamu. Begitu suara itu turun, terjadi keributan lagi di tempat itu. Itu benar. Ni Zongtian adalah Tian Chiao terkenal dari keluarga Ni. Dia sangat kuat. Konon banyak ahli bela diri terkenal yang tidak pantas membawakan sepatu untuknya. Tidak bijaksana jika koki datang ke sini. Ya, setidaknya saat Ni Zongtian pergi. Ni Zongtian ada di sini hari ini. Aku khawatir dia sudah mati. Banyak remaja putri dari saudara laki-laki Childe yang membicarakannya. Mereka semua telah mendengar tentang kekuatan Ni Zongtian. Secara intuitif, mereka secara alami merasa bahwa Ni Zongtian mungkin dapat membunuh koki tersebut. Bahkan Wu Xiaoxiao dan Wu Sue sedikit khawatir. Ni Zongtian itu, kedengarannya sangat kuat. Wu Sue tidak tahu banyak tentang Wu Dao. Dia tidak mengetahui kekuatan Jericho Lee saat ini, tetapi dari percakapan para penonton tadi, dia berpikir Ni Zongtian seharusnya lebih kuat. Aku tidak tahu, percayalah padanya. Kekuatan Wu Xiaoxiao terlalu rendah, dan dia tidak memiliki banyak informasi. Dia juga tidak mengetahui situasi Jericho Lee saat ini, jadi dia merasa mirip dengan Wu Sue. Namun, dia masih cenderung lebih kuat pada Jericho Lee, lagi pula, kesan bahwa Jericho Lee tidak pernah kehilangan siapapun. Saat ini, Gufeng dan Yoshida juga maju. Anda dapat berbicara, Tuan, jika perlu. Yah, aku tidak berani mengatakan apapun lagi.
Kami masih bisa melindungimu. Keluarga Ni sangat kuat, tapi mereka tidak lemah. Dalam menghadapi keluarga Ni, mereka masih punya cara untuk melindungi Jericho Lee. Mereka juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun hubungan baik dengan Jericho Lee. Tidak, lihat saja. Jericho Lee dengan tegas menolak. Dia tidak perlu meminta orang lain untuk membantunya. Gu Feng dan Yoshida juga saling memandang, mengira dia tidak terlalu sombong. Tapi lihat dia, jelas dia memiliki keyakinan dan keyakinan mutlak. Dari mana rasa percaya dirinya berasal? Mereka tidak akan memikirkannya untuk sementara waktu. Saat Jericho Lee hendak memulai, pria usil itu membuka mulutnya. Itu adalah Li Fengchan. Dia berjalan ke arah Jericho Lee dengan senyum di wajahnya dan berkata dengan nada seorang kenalan lama, sejujurnya, aku mengagumi keberanianmu. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu mengenalnya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau? Mau. Jericho Lee memandang pria ini dengan wajah bingung dan tiba-tiba tertawa, kenapa, kamu masih memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya? Dia selalu tahu bahwa keluarga Li Bai Yunfeng sedang memikirkan sumber dayanya. Baik itu air lingkuan, embun lingkuan, taman Lingyao, anggur Lingyao, atau perusahaan Rende, itu adalah sumber daya yang sangat besar yang dapat menjadikan keluarga manapun menjadi raksasa dalam waktu singkat. Haha, sepertinya dia salah paham. Dia benar-benar merasa keluarga Li tidak bisa hidup tanpa barang-barang yang dia miliki. Nada bicara Li Fengchan yang konyol acuh tak acuh, ekspresinya tidak berubah sama sekali, dan dia tidak tahu apakah apa yang dia katakan itu benar atau salah. Energi keluarga Li berada di luar imajinasi Anda. Mungkin Anda berpikir bijaksana untuk berlindung padanya, tapi suatu hari dia akan mengerti bahwa berperang melawan keluarganya adalah hal yang konyol. Dia benar-benar baik. Dia pemain hebat di usia muda. Tapi itu tidak ada apa-apanya di mata kami. Setelah mendengar ini, Jericho Lee menunjukkan ekspresi tersenyum, setelah berkata begitu banyak, itu bukan sari lemon. Mengapa Anda tidak mencapai hasil yang sama? Ya, siapa yang tidak bisa? Anda sudah banyak bicara. Siapa kamu? Apakah saya mengenal Anda? Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Li Fengchan menjadi kaku, dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Dia berkata dengan tenang, nama saya Li Fengchan, peringkat kedua di keluarga Li. Petik 2. Saya hanya seorang pria dengan talenta menengah di keluarga Li. Saya telah membuat beberapa prestasi dalam seni bela diri tahun ini, dan saya berada di 20 besar daftar Master Surgawi. Berbicara tentang kata-kata ini, wajah Li Fengchan jelas menunjukkan rasa pamer. Ketika mereka mendengar ini, wajah mereka juga menunjukkan senyuman. Mereka mengenal Li Fengchan dengan baik. Mereka tahu Li Fengchan adalah orang terkenal di kalangan kecil mereka. Apalagi dengan prestasi yang diciptakan oleh Tuan Wei, semua orang di keluarga Li telah dipromosikan. Li Fengchan, yang merupakan unggul dalam dirinya sendiri, tentu saja menjadi incaran. Selain itu, mereka juga mengetahui bahwa keluarga Li memiliki kejeniusan yang lebih kuat, dan kejeniusan tersebut adalah murid sejati nenek moyang Kongtong. Bab 2067. Dapat dikatakan bahwa kejeniusan keluarga Li benar-benar di luar jangkauan semua orang. Dia jelas merupakan kata ganti dari putra surga. Dibandingkan dengan orang lain, dia jauh lebih dikalahkan. Kebanyakan orang yang hadir juga mengenal dewa pencak silat yang terkenal itu, namun menurut mereka, dewa pencak silat pun tidak sebaik jenius itu. Tanpa dia, dia terlalu jahat. Semua master yang mengikuti Gu Feng menunjukkan rasa sedih. Seperti kata pepatah, gelombang belakang sungai yang mendorong gelombang depan, dan gelombang depan mati di pantai. Mereka sesumbar bahwa mereka sudah kuat dalam seni bela diri, namun dibandingkan dengan arogansi generasi muda yang tiada taraf, mereka bukanlah apa-apa. Orang-orang lebih marah daripada orang-orang. Li Fengchan, misalnya, juga seorang guru surga. Dia telah masuk dalam 20 besar daftar guru surga, dan dia memiliki momentum yang kuat. Dia diharapkan berada di 10 besar dalam waktu 3 tahun. Bakat mengerikan ini saja sudah cukup membuat banyak master yang sudah terkenal sejak lama merasa rendah diri. Kenapa kamu tidak bicara? Saat ini, Ni Zongtian memandang Jericho Lee dan mengira dia takut. Apakah kamu tahu kelemahanmu? Li Fengchan tertawa. Itu benar. Lagi pula, aku hanya bergaul dengan pria itu. Aku harus tahu berapa beratku, kata Ni Zongtian pada dirinya sendiri sambil menatap Li Fengchan. Karena dia memiliki hubungan dengan keluarga Limu, haruskah aku membiarkan dia pergi ke hadapanmu? Li Fengchan mengalihkan pandangannya dan berkata, ya, meskipun aku tidak menyukai anak itu, dia benar-benar jenius.
Jika kamu benar-benar ingin merobek wajahmu, kamu tidak akan bisa melewati wajahmu jika Tuan Eva kembali. Zongtian, anggap saja dia tidak datang ke sini hari ini. Oke, kalian semua telah mengambil inisiatif untuk berbicara. Jika saya tidak setuju, terlalu sulit untuk mengatakannya, kata Ni Zongtian sambil tersenyum lebar. Lalu dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Hanya saja dia baru saja membunuh Hong Xing. Saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini begitu saja, kalau tidak, saya tidak bisa menjelaskannya kepada orang yang lebih tua. Ini. Li Fengchan mengerutkan kening dan tidak bisa berkata apa-apa. Hei, aku harus memberi penjelasan pada Hong Yuan, kan? Kata Ni Zongtian dengan tenang. Baiklah. Tapi di hadapanku, sebaiknya kamu tidak terlalu keras, beri dia pelajaran saja, Li ragu-ragu. Tidak masalah. Ni Zongtian langsung menyetujuinya. Li Fengchan memandang Jericho Li, kamu sangat beruntung memiliki aku di sini hari ini, jika tidak, kamu akan benar-benar mati. Kembalilah dan katakan padanya, namun, sebelum dia selesai. Siapa kamu? Jual wajahku. Kamu menganggap dirimu seperti apa? Demi wajahnya, selamatkan hidupku. Kalian semut pantas mendapatkannya. Jangan menyebut dirimu asmara di sini, keluar dari sini. Sombong, bahkan sombong. Selain Wu Xiaoxiao dan Wu Sui, yang mengatakan mereka sudah terbiasa, semua orang lainnya menunjukkan warna yang luar biasa. Mereka pernah mengira telah mendengar sesuatu di telinga mereka. Apa? Dia tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tapi juga memusuhi Li Fengchan. Apakah kepalamu patah? Tapi Sining samar-samar memahami sesuatu. Dia merasa kekuatannya harus datang dari orang itu. Jericho Li. Dia juga mengunjungi Yunlan Feng Perang Dunia I, dan akhirnya mengetahui kekuatan dan identitas Jericho Li. Mungkin Suzeci, Jericho Li sangat sombong, dan pria di depannya juga sangat sombong, mungkin orang yang sama. Jericho Li, yang pernah menjadi dewa bela diri nomor 1 dalam daftar guru surgawi, bisa disebut jenius Tianzong. Wajar jika dia memiliki sedikit amarah, dan dia bahkan bisa membunuh master seperti macan langit. Dengan pria sekuat dia sebagai pendukung, siapa yang perlu menelan harga dirinya? Itu tidak perlu. Tapi Sining menganggap Jericho Li kuat, tapi bukan dia yang ada di depannya. Bagaimana dia bisa begitu liar? Minta. Li Fengchan juga kesal dengan perkataan Jericho Li. Wajahnya menjadi hitam dan menjadi dasar panci. Setelah sekian lama, dia menggigit giginya dan berkata dengan marah, bagus sekali. Wah, kamu sombong. Jangan mengira kamu mengenalnya, kamu bisa begitu liar. Beri aku sesuatu yang tidak tahu malu. Fengchan, sepertinya kebaikanmu barusan tidak dihargai sama sekali. Kamu benar-benar sentimental, kata Ni Zongtian sambil tersenyum. Li Fengchan sangat marah. Dia bersedia menunjukkan kebaikannya dan menjual mukanya. Jika dia berbalik dan membiarkan bocah itu menyampaikan kata-katanya kepada pria yang tak terkalahkan itu, dia mungkin bisa meringankan hubungan antara keduanya. Dua sisi. Apa yang terjadi? Orang-orang tidak menghargainya sama sekali. Dia benar-benar merasakan wajah panas di pantat dingin. Yah, orang-orang tidak menghargainya. Tidak ada gunanya kamu marah. Biarkan aku yang menanganinya. Ni Zongtian melambaikan tangannya, tetapi menatap Jericho Li dengan dingin. Nak, tahukah kamu kesalahan besar apa yang baru saja kamu buat? Awalnya, di hadapan Feng Ken, dia berbicara mewakilimu. Paling-paling, aku akan memberimu pelajaran. Tidak, bagaimana denganmu? Tapi karena kamu sangat bodoh, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ni Hongzu menyeringai, sudah waktunya melakukan ini. Ni Hongwei segera berteriak, bunuh dia. Saya tidak menyukainya. Feng Chan, yakinlah. Demi kamu, aku tidak akan membunuhnya, tapi dia harus sedikit menderita. Ni Zongtian menggoyangkan jarinya dan menunjuk ke ruang terbuka tidak jauh. Di tengah ruang terbuka ada ring tinju sebelumnya. Apakah kamu memiliki keberanian untuk naik? Mendengar hal tersebut, banyak adik-adik yang hadir semuanya menunjukkan warna gembira. Apakah ini akhirnya akan dimulai? Hei, aku bisa melihat keahlian Ni Zongtianlu. Ada permainan yang bagus untuk ditonton. Di lingkaran mereka, Ni Zongtian selalu misterius dan kuat, tetapi dia tidak melakukan apapun, sehingga banyak orang ingin melihat kemampuannya dengan mata kepala sendiri. Kali ini Ni Zongtian bersedia mengambil inisiatif untuk bertarung, mereka bisa memanjakan mata mereka. Jericho Li melihat kembali ke arena tantangan tidak jauh dari sana dan menguap tanpa ekspresi. Tidak perlu pergi ke arena tantangan. Aku hanya perlu membersihkanmu dengan tanganku.
Aku akan memberimu kesempatan untuk melakukannya terlebih dahulu. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Apakah orang ini benar-benar sombong? Bagus. Ni Zongtian mencibir, sepertinya aku meremehkan keberanianmu. Karena kamu begitu percaya diri, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Dia sangat marah. Dari kecil hingga besar, karena bakatnya yang luar biasa dalam seni bela diri, dia selalu ada di keluarga Ni. Dia adalah satu-satunya yang membenci orang lain, dan tidak ada orang lain yang membencinya. Sekarang cemoohan Jericho Lee benar-benar membangkitkan kemarahannya. Ayo kita lakukan, kata Jericho Lee. Tidak ada gejolak emosi di wajahnya. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan orang ini. Bab 2068, Bersenandung. Ni Zongtian bersenandung dingin, tangannya bergerak maju dan mundur, kaki kanannya terpeleset di tanah, tubuhnya sedikit merangkak, lalu auranya menyembur keluar, membungkus tangannya. Busur perak berkedip di antara kedua tangannya, seperti tangan kilat. Ini adalah tangan tiga bagian petir dan kilat. Ini adalah jurus seni bela diri yang sangat kuat. Seseorang di antara kerumunan mengenali gerakannya dan diam-diam terkejut. Tangan tiga bagian guntur dan kilat itu sendiri adalah seni bela diri tingkat lokal, tetapi itu tidak biasa di tangan guru roh. Ia dapat mengerahkan kekuatan yang sangat kuat, terutama kekuatan guntur dan kilat yang dibawa dalam gerakan tersebut dapat melumpuhkan lawan, kata seorang master di belakang Gu Feng, dengan wajah agak berat. Itu tidak mudah, Gu Feng mengerutkan kening. Saya khawatir Tuan Li tidak tahan. Anda selalu siap menyelamatkan orang. Saya mengerti. Dia berpikir bahwa Jericho Lee mungkin pandai memasak, tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan Ni Zongtian dalam seni bela diri. Orang awam mempunyai tenaga yang terbatas sehingga sulit untuk menorehkan prestasi pada satu bidang dalam hidupnya. Jericho Lee sudah mampu mengalahkan banyak bodyguard di sini sebelumnya, yang membuktikan bahwa ia memang memiliki kekuatan yang bagus, namun tentunya tidak terlalu kuat. Kamu siap menyelamatkan orang kapan saja, Yoshida juga tidak berani lalai. Selain itu dia tidak ingin melihat seorang chef dibunuh dengan cara seperti itu. Kamu tahu kalau chef itu pandai menghibur, yang bisa membawa manfaat besar kepada keluarga mereka di masa depan. Saya mengerti. Dengan kemampuan kita, sama sekali tidak sulit untuk melindunginya. Kedua master seni bela diri itu sangat percaya diri. Kekuatan mereka tidak lebih buruk dari Ni Zongtian. Selain itu, Ni Zongtian tidak akan pernah menjadi lawan mereka jika mereka bergandengan tangan. Namun saat mereka berbicara, pertempuran telah dimulai. Hanya saja pertarungannya tidak terjadi di satu sisi seperti yang diharapkan banyak orang. Sebaliknya, terjadilah pemandangan yang tidak disangka semua orang. Brengsek. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan bersembunyi. Cuaca Nizong sangat buruk. Setiap kali dia menyerang, dia gagal. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak bisa menangkap Jericho Lee. Ada apa? Orang-orang terkejut dan terkejut. Mereka melihat Ni Zongtian terus menyerang, Jericho Lee terus bersembunyi, yang satu tersipu, yang lain terampil. Rasanya seperti kucing dan tikus. Bukan hanya lucu. Haha, apakah itu kekuatanmu? Sepertinya aku sangat menghargaimu, kata Jericho Lee dengan sentuhan olok-olok. Arogansi. Ni Zongtian menjadi marah lagi. Dia marah, dan aura meledak dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Kemudian busur petir di tubuhnya menjadi lebih ganas, seolah-olah arus listrik melilit seluruh tubuhnya, yang membuat jantungnya berdebar-debar. Orang baik, dia serius. Ini seharusnya menjadi salah satu keterampilan unik yang terkenal dari keluarga Ni, badai petir. Seseorang mengenali gerakan Ni Zongtian, dan mereka semua diam-diam terkejut. Li Fengchan juga terkejut, dan segera mengerutkan kening. Aku terpaksa sampai pada titik ini, kataku, apakah kamu terlalu khawatir? Itu adalah langkah yang ampuh. Dikatakan bahwa ia memiliki kekuatan senjata roh. Suara Gu Feng bermartabat. Ya. Bahkan jika itu adalah guru roh tingkat tinggi, dia tidak berani mengambil tindakan keras. Betapa kejamnya Yoshida juga di samping tuannya menggelengkan kepalanya, menganggap Ni Zongtian terlalu kejam. Namun, jelas Ni Zongtian tidak akan menggunakan trik ini jika dia tidak dipaksa melakukannya. Hujan badai. Teriak Ni Zongtian, dan busur listrik di tubuhnya langsung meledak, lalu busur listrik itu terbang ke lawannya seperti ular perak. Di saat yang sama, dia bisa mendengar suara ledakan seperti guntur. Serangan yang sangat mengerikan, banyak orang yang sangat ketakutan. Namun di detik berikutnya, banyak orang yang membatu. Tubuh Jericho Lee ditutupi dengan penutup pelindung. Krak.
Keteguhan perisai tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tidak ada retakan yang muncul di atasnya, bahkan jika cahayanya redup. Tidak mungkin. Ni Zongtian mengucapkan suara horor yang luar biasa, yang sekali lagi meningkatkan kekuatan guntur busur. Namun, itu masih sia-sia. Ketika perisainya hilang, Jericho Li acuh tak acuh dan tidak terlihat malu. Apakah ini serangan kuatmu setelah bertiup dalam waktu yang lama? Aku bahkan tidak bisa menembus pelindung gas asliku. Apakah kamu di sini untuk melucu? Ada keheningan total. Gu Feng dan Yoshida juga merupakan dua tuan di belakang mereka, dan mereka semua mati rasa. Mereka mengira bahkan jika Jericho Li menahan pukulan dari Ni Zongtian, dia akan terluka parah. Apa yang terjadi? Badai petir terjadi di bawah turun oleh orang-orang dengan menggunakan perisai ki asli yang digunakan oleh para pejuang di zaman bigu. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka akan mengira mereka sedang bermimpi. Bagaimana mungkin? Wajah Ni Zongtian penuh ketakutan. Li Fengchan, Ni Hongsu dan Ni Hongwei juga sibuk di kepala mereka. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sepertinya kamu memiliki kemampuan yang sama. Memberimu kesempatan, kamu hanya bisa bermain sejauh ini, konyol. Jericho Li tidak berminat untuk bermain lagi. Kekuatan lawannya terlalu mengecewakan baginya. Lebih baik akhiri saja. Lelucon sesegera mungkin. Segera, dia melintas ke Ni Zongtian, meraih lengannya dan melemparkan orang ke langit. Ah! Dengan teriakan panik, Ni Zongtian terbang langsung ke langit. Bahkan sebagai guru roh, dia bisa mengendalikan Reiki untuk terbang di udara, tapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dengan kecepatan itu. Kemudian, Jericho Li mengulurkan tangan kanannya untuk meluapkan ujung jarinya dan menguraikan rune. Itu Tong Tianlu. Selama periode waktu ini, dia telah mempelajari Tong Tianlu, dan telah berhasil memulai. Mantra dasar pada dasarnya telah dapat digunakan. Adapun kekuatannya, yang paling dia latih tidak terlalu kuat, tetapi setidaknya setara dengan serangan dari Master Surgawi biasa. Tentu saja, kekuatan serangannya didasarkan pada standarnya sendiri, dengan kata lain, dia dapat membunuh guru roh biasa dengan satu serangan Tong Tianlu. Pesonanya membutuhkan waktu kurang dari 2 detik untuk terbentuk. Itu adalah jimat tipe serangan, yang disebut jimat api. Ini adalah... Master di belakang Gu Feng melebarkan matanya. Hati. Jericho Li membaca sebuah gerakan, dan jimat yang menyala-nyala itu terbang langsung. Dia mendatangi Ni Zongtian dengan kecepatan yang sangat mengerikan dan langsung meledak. Bola api. Ah! Ada teriakan melengking lainnya. Gulu. Semua orang di bawah tidak bisa menahan diri untuk menelan dan mengecilkan leher mereka karena ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa Ni Zongtian dipukuli dengan sangat menyedihkan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lihatlah api di seluruh langit. Siapa yang tahu jika Ni Zongtian bisa hidup? Khususnya, jeritan melengking membuat semua orang merasa menyeramkan.